terakhir pemilihan tarif. Dan yang ketiga ini pemilihan tarif terendah. Ya. Jadi ada pajak itu ada opsi-opsi tarif yang berbeda dengan syarat dan kondisi yang berbeda. Artinya, ketika memenuhi kondisi A, maka dapat dikenakan tarif A. Ketika memenuhi kondisi B, dapat dikenakan tarif B. Misalkan untuk impor, PPh pasal 22 yang dipungut bea cukai, jika menggunakan API kan 2,5%. Tetapi kalau tidak menggunakan API, 7,5%. Otomatis kalau perusahaan ingin lebih efisien dalam withholding tax PPh pasal 22, maka dia sebaiknya mengurus API supaya pajak yang dipungut oleh bea cukai itu hanya 2,5%. Contoh yang kedua, untuk perusahaan konstruksi, tarif pajaknya itu sangat ditentukan oleh kualifikasi. Kalau kualifikasi kecil dia 2% untuk pelaksana, kemudian kalau menengah atas 3%. Kalau tanpa kualifikasi atau non kualifikasi itu 4%. Jadi untuk memperoleh tarif yang lebih rendah, perusahaan secara perencanaan pajak berusaha memperoleh tarif yang rendah. Untuk perusahaan konstruksi berusahalah memperoleh kualifikasi dari LPJK, ya, lembaga pengusaha jasa konstruksi, kalau itu ya, kalau sertifikasi license dari kualifikasi itu diterbitkan, bukan SPJK ya, LPJK. Jadi untuk memperoleh tarif yang lebih kecil untuk perusahaan konstruksi diuruslah kualifikasi dari jasanya. Ini contoh yang kedua. Saya menyajikan beberapa contoh, bukan berarti ini semua yang cara rencana pajak memilih tarif terendah. Mungkin ada beberapa jenis pajak transaksi yang lain yang saya tidak concern di sana, saya tidak aktif di sana. Ini saya menyajikan beberapa yang saya tahu bagaimana cara memilih tarif terendah, ya. Kemudian cara yang terakhir adalah memanfaatkan fasilitas pajak. Fasilitas pajak kita tahu ada sering dulu pengampunan pajak, ya, supaya sumber-sumber penghasilan itu bersih, di pengampunan pajak. Terakhir waktu pandemi ada pajak PPh 21 ditanggung pemerintah, ya, itu terakhir ya. Kemudian UMKM PPh pasal 4 ayat 2 ditanggung pemerintah. Kemudian kalau ini sampai sekarang berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian baja untuk perusahaan konstruksi itu bisa dibebaskan hanya dengan mengurus surat keterangan dari kantor pajak bahwa perusahaan tersebut ada perusahaan yang bersangkutan adalah bergerak dalam konstruksi atau properti. Kemudian dividen walaupun tidak mencapai 25% bukan objek pajak sepanjang diinvestasikan kembali. Kemudian untuk PPh pasal 26 bisa tidak berlaku jika ada perjanjian antar negara di mana hak pemajakan ada di negara asal dengan memanfaatkan formulir ya, memanfaatkan tax treaty. Jadi ini bisa fasilitas ini bisa digunakan. Kemudian ada juga bebas PPN untuk penjualan rumah tapak di bawah 2 miliar dengan syarat dan kondisi mengurus di aplikasi perumahan, sehingga saya perumahan rakyat gitu ya. Ada syaratnya dipenuhi kalau ingin supaya perusahaan punya kompetitif, harga jual bisa lebih rendah, bisa menjual rumah lebih rendah, maka supaya di mana PPN-nya bisa dibebaskan, diuruslah. Saya memanfaatkan fasilitas itu. Mungkin ada fasilitas-fasilitas lain. Intinya dalam hal manajemen pajak tadi satu kontrak, ya, kontrak kerja, bagaimana supaya pihak yang menanggung pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Yang kedua adalah metode, menggunakan metode prosap ketika ada kondisi memaksa bahwa perusahaan yang bukan
yang tidak memperoleh penghasilan menanggung menanggung pajak penghasilan dari lawan transaksinya, supaya biaya pajak penghasilan itu bisa dibiayakan, bisa dikurangkan. Kemudian memilih tarif terendah dengan memenuhi syarat-syarat kondisi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang keempat, memanfaatkan fasilitas pajak. Fasilitas pajak ini kan hampir setiap tahun ya ada ya. Tahun ini masih ada pengampunan untuk orang pribadi ya. Kalau tahun 2016 pengampunan untuk badan. Sama ini juga yang bebas PPN masih ada. Kalau sudah tidak ya dipanggil pemerintah itu sudah. Jadi dari semua ini, dari dalam hal perencanaan pajak ini memang diperlukan update selalu sesuai dengan bidang usaha kita, bidang usaha tempat kita bekerja, peraturan pajak, apa sih fasilitas yang sedang yang ada di ya, bisa dimanfaatkan. Jadi bagian pajak di perusahaan sebaiknya bisa ada yang konsen untuk update fasilitas-fasilitas pajak, karena bermacam jenis industri seringkali fasilitas pajak itu tidak berlaku umum, khusus ya. Seperti tadi PPN itu untuk PP pasal 22 itu hanya untuk pihak yang menggunakan jasa konstruksi dan sejenis, ya. Kemudian PPHD pasal 23 dividen itu hanya untuk perusahaan yang punya anak perusahaan memperoleh dividen. Jadi dalam perusahaan itu perlu ada yang selalu update untuk fasilitas perpajakan, karena fasilitas ini berganti dan ada masa berlakunya ya. Kemudian yang terakhir yang sering dipergunakan untuk manajemen pajak adalah administrasi pembukuan. Administrasi pembukuan ini lebih ke fungsi kontrol sebenarnya, pengendalian, mencatat transaksi potong pungut pajak dalam pembukuan dengan menggunakan akun tersendiri untuk mempermudah pengendalian. Misal dalam pajak sering disebut ekualisasi atau penyelarasan antara laporan keuangan dengan laporan pajak atas pembayaran dan laporan pajak SPT. Yang umum dilakukan, potongan pajak penghasilan dicatat sebagai pajak dibayar di muka, sehingga nanti pada akhir tahun nilai pajak dibayar di muka itu dapat dikomparasi dengan bukti potong yang harusnya secara keseluruhan dapat dikreditkan, dipakai sebagai kredit pajak. Kemudian potongan pajak untuk pembayaran pengeluaran dicatat sebagai utang. Jadi setiap masa pada waktu pelaporan pembayaran SPT masa dapat menggunakan pembukuan buku besar dari utang pajak sesuai dengan kelompok pajaknya. Kalau biasanya perusahaan itu bisa dibuat utang pajak PPh 21, PPh 23, PPh 4 sehingga secara total setiap masa untuk perusahaan yang tertib ya, kalau itu kan uh, batas waktu pembayaran tanggal 10. Dalam hal pembukuan, ketika bagian pembukuan dalam perusahaan dapat update pembukuan sebelum tanggal 10, maka bisa di buku besar perusahaan bisa dipakai sebagai kontrol nilai yang harus dibayar atas Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya Pak Martogi sedang hilang sinyal.
Cek tes, apakah saya sudah tersambung kembali? Iya Pak, sudah. Ya, maaf tadi ada gangguan ini ya, gangguan sinyal. Ya, yang terakhir pembukuan tadi ya. Pembukuan withholding tax ini sifatnya adalah SPT sesuai dengan apa pemenuhannya bulanan ya dalam SPT masa. Jadi pembukuan ini akan sangat bermanfaat sebagai pengendalian. Pembukuan ini akan bermanfaat sebagai pengendalian ketika pembukuan dapat disajikan secara tepat waktu dengan sifatnya bulanan, laporan keuangan bulanan atau paling tidak buku besar bulanan untuk pos-pos akun-akun pajak potong. Kira-kira demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ari dan Stefani. Terima kasih Pak Martogi atas pemaparannya. Ya, cukup tercerahkan kita ya untuk dalam tax planning ini. Ini Pak, udah cukup banyak ya untuk pertanyaan. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam DM-nya. Apakah materi ini bisa di-share Pak? Ada pertanyaan teman-teman seperti itu. Materi yang Bapak sajikan. Halo Pak? Ini terlempar lagi ya Pak Ari ya. Oh, Pak Martogi terlempar lagi. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, saya sambil menunggu, ini ada beberapa pertanyaan mungkin nanti yang bisa kita sajikan, tanyakan ya ke Pak Martogi ya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Rega, Ibu Yuyun, Ibu Agustin, Ibu Novia, lalu Huniwa. Wah, cukup banyak pertanyaan. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Menunggu dari Pak Martoginya. Ini cukup kental, lumayan lama ya Pak Martogi. Ini sedang meriset dulu nih Pak. Iya, iya.
Halo Pak Martogi, apakah sudah bisa bergabung kembali? Ya, sudah bisa. Maaf, ada gangguan. Baik, silakan Pak Ari. Pak Ari masih di mute, maaf Pak Ari. Ya, Pak, apakah materi yang Bapak sajikan bisa di-share, Pak? Ada pertanyaan Ya, seperti itu. Nanti bisa. siap. Akan saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Dari Ibu atau Bapak nih ya, Rega Batara ya. Bapak, Pak. Oh, Bapak ya, ya Pak Rega Iya. ya. Ini pertanyaannya, untuk jasa misal perbaikan peralatan yang dilakukan perorangan, apakah termasuk objek PPh 21 atau 23? Mohon penjelasannya. Nah, jadi satu-satu ya, satu-satu pertanyaan langsung dijawab gitu, biar supaya nggak miss ya. Oke Pak, silakan Pak. Iya. Untuk Ya, terima kasih Pak Ari. Terima kasih pertanyaan. Jasa perbaikan yang dilakukan oleh perorangan, ya. Seperti di awal yang dari pemaparan tadi, bahwa jasa yang dilakukan oleh orang pribadi secara kontraktual, artinya secara kontraktual dilakukan orang pribadi, karena kan walaupun dengan perusahaan tetap orang pribadi yang melakukannya. Jadi dilihat kontraktualnya, apakah korporasi dengan korporasi atau orang pribadi dengan korporasi. Jadi kalau perusahaan dengan orang pribadi, di mana pihak yang memperoleh penghasilan adalah orang pribadi dan penghasilan tersebut diperoleh atas jasa, atas gaji, upah, honorarium sebagai peserta kegiatan, hadiah dan sejenisnya, maka itu terhutang PPh pasal 21. Dalam hal yang merupakan pegawai, maka ada skema untuk pegawai, di mana ada jabatan, ada apa? Ada tambahan penghasilan untuk jika ada asuransi yang ditanggung perusahaan, ada pengurangan untuk biaya jabatan atau iuran pensiun yang ditanggung oleh tersebut. Tapi kalau bukan pegawai, maka jasa seperti perbaikan dulu ya, dulu. jasa perbaikan itu kalau dia lebih ke bukan pegawai bisa dikenakan sebagai honorarium atau bisa sebagai upah kalau upah kan. Sekarang hanya dipotong PPKP 450.000 ya, kalau tidak melebihi 450.000 maka dalam satu hari maka tidak dipotong. Tapi kalau dia lebih dianggap sebagai tenaga ahli, ya tarif PPh pasal 17 dikali 50% dari nilai brutonya. Tapi intinya terhutang PPh pasal 21. Ya, berarti kalau misalkan untuk yang menerima penghasilannya itu perorangan, bisa kita bilang dia terhutang PPh 21 ya Pak ya. Sedangkan kalau yang memperoleh penghasilannya itu korporat, dia terhutang Ya Pak, kalau yang memperoleh penghasilan itu orang pribadi dalam hal jasa, ya yang saya sebutkan tadi, PPh 21, kecuali penghasilan tersebut diperoleh orang pribadi dalam hal pemampatan harta. Bisa saja kan penghasilan diterima orang pribadi, tapi bukan karena jasa orang pribadi tersebut, tapi karena pemanfaatan harta yang dia miliki. Kalau pemanfaatan harta yang dimiliki, maka pajak yang dikenakan tetap PPh pasal 23. Berarti kalau jasa tetap 21, kalau perorangan, kalau sewa itu di 23 gitu Pak ya, kalau perorangan itu ya. 23, kecuali sudah dikenakan PPh final, kan lebih spesialis kalau PPh final. Jadi kalau dikenakan PPh final artinya tidak dikenakan 21 lagi, tidak dikenakan 23 lagi. Ya, cukup deh Pak. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuyun.
untuk sanksi pajak ketika kita kurang bayar atau terlambat bayar atau terlambat lapor, untuk nilai dendanya dihitung per tahun atau per kali kita tidak lapor. Ya, mohon jawabannya, Pak. Saya ulang ya. Share-nya masih di-share, Bu? Enggak lagi ya? Masuk lagi, Pak. Kalau mau di-share. Ulang. Lagi ya. Terus slide beberapa tadi. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, ini dia ya. Jadi ada 3 jenis sanksi di sini ya. Secara garis besar ada 2. Kurang bayar atau terlambat bayar. Terlambat bayar itu artinya kurang bayar sampai dengan dibayar gitu ya. Kalau terlambat bayar itu berarti sudah mengalami kurang bayar sampai dengan dibayar. Oke. Kemudian terlambat lapor. Walaupun sudah dibayar tapi belum dilapor, transaksi juga, tapi relatif kecil. Hanya 100.000 kalau untuk PPh, itu hanya 1 kali. Ya, walaupun ibaratnya terlambat lapor, harusnya bulan Maret, dilapornya bulan Maret tahun depan. Tetap 100.000. Ya, kalau terlambat lapor. Kalau terlambat bayar, keterlambatan itu 2% setiap bulan, dihitung setiap bulan terlambat bayarnya. Bunganya 2% setiap bulan, maksimal 24 bulan. Artinya kalau sampai 3 tahun terlambat bayarnya, maksimal tetap 24 bulan, 48%. Kalau dengan kesadaran sendiri, pihak perusahaan dengan kesadaran sendiri menemukan kekurangan pembayaran, lalu melakukan pembayaran sesudah 12 bulan, kita ambil contoh sesudah 12 bulan, perusahaan mempunyai kesadaran bahwa telah melakukan kurang bayar, lalu dibayar setelah 12 bulan, maka itu disebut terlambat bayar sebesar 2%. Jadi 2% kali 12, 24%. Itulah sanksinya yang akan dikenakan. Tetapi jika sampai dengan diperiksa, perusahaan tidak menyadari telah lalai, maka ditambahlah penalti 100%. Jadi 100% dari pokok kurang bayar ini dikenakan ketika perusahaan sudah diperiksa. Kalau sebelum diperiksa, ini bisa tidak dikenakan, hanya bunga 2%. Kira-kira begitu, Ibu. Berarti kalau kurang bayar 100% itu setelah diperiksa ditemukan jika misalnya perusahaan lalai tidak membayar, ada memotong sewa dengan nominal, misalnya kan kalau untuk jasa sewa senilai berapa persennya 10%. gitu Pak. Dapatlah angkanya misalnya 10 juta harusnya. Artinya ya, perusahaan itu bisa dikenakan 2 kali 100% itu. Ya, kurang bayarnya 10 juta, ya. Dendanya 10 juta, bunganya berapa bulan? Kalau 2 tahun 48%. Ya. Jadi 24.800.000 lah yang harus dibayar atas satu transaksi itu. Kira-kira seperti itu sederhananya. Iya, berarti 2 kali lipat ya jika lalai tidak hilang. Oke, terima kasih pencerahannya Pak. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu Yuyun menangkap ya? Sudah ya? Ibu Yuyun? Nah, yaudah kita lanjut ke Ibu Agustin. Mohon penjelasan mengenai WAPU, kasus pembayaran sewa kendaraan, PPN, PPh 23, perusahaan A WAPU membayar sewa ke perusahaan B non-WAPU. Perusahaan A non-WAPU membayar sewa ke perusahaan B WAPU. Banyak sekali nih. Perusahaan A WAPU membayar sewa ke perusahaan B WAPU. Nah, itu pertanyaannya Pak. Mohon penjelasan mengenai WAPU itu sendiri. Wajib pungut ya, wajib pungut. Wajib pungut berarti ini apa?
Mana agak kompleks itu ya, sebentar saya ulang dulu. Wajib Soalnya pungut. saya karena wajib Wajib pungut. pungut untuk kasus pembayaran satu-satu dulu nih. Wajib pungut kasus pembayaran sewa kendaraan PPN dan PPh 23. Itu dulu mungkin. Jadi perusahaan, lalu kasusnya perusahaan A WAPU membayar sewa ke perusahaan B non WAPU. Lalu ada perusahaan yang non WAPU membayar sewa ke WAPU. Lalu ada perusahaan yang WAPU membayar sewa ke WAPU. Jadi dia antara WAPU dan non WAPU ke WAPU dan WAPU ke WAPU gitu Pak. Ya betul gitu ya Bu Agustin. Iya Bapak. Bapak. Ya seperti itu kira-kira. Iya. Agak kompleks ya saya. Saya belum pernah, jujur saya belum pernah bersinggungan dengan pekerjaan model seperti ini. Tapi kalau yang umumnya WAPU dengan non WAPU, kalau WAPU dengan non WAPU artinya pajak itu kan dipungut, hak pemungutannya ada di pemungut. Jadi si non WAPU terima bersihnya saja ya. Istilahnya PPN itu tetap menerbitkan faktur pajak dengan kode 02K, 03K, tapi tetap PPN-nya dibayarkan oleh dipenuhi pembayaran pelaporannya oleh pembayarannya dilakukan oleh si WAPU tersebut. Nah, kalau WAPU dengan WAPU, saya belum pernah siapa yang didahulukan di situ, pemberi penghasilan atau yang memperoleh penghasilan karena sesama WAPU gitu ya. Nah, yang umum karena saya lebih biasa di non WAPU dengan WAPU, yang umum adalah kalau WAPU dengan non WAPU ya pemajakannya itu kalau untuk PPN dipungut, kalau untuk PPh dipotong, tetapi dipotongnya tetap diberikan kepada si non perusahaan non WAPU ya, yang memperoleh penghasilan di sini non WAPU ya, membayar sewa kepada non WAPU. Berarti PPN-nya itu dipungut oleh WAPU-nya, PPh-nya dipotong, tetapi tetap memberikan bukti PPh pasal 22-nya kepada non WAPU yang akan digunakan sebagai kredit pajak nanti di SPT tahunan. Sedangkan untuk PPN-nya itu karena dipungut bertransaksi dengan WAPU, nah di SPT PPN itu akan hanya dilaporkan transaksi dengan kode 02K, 03K, tetapi tidak menjadi bagian perhitungan dari kurang bayar dalam SPT masa PPN. Ya, yang menjadi saya kompleks jika ditanya WAPU dengan WAPU, saya yang mana yang didahulukan karena sama-sama statusnya pemungut gitu ya. Saya belum pernah, jujur. Nanti saya coba cari tahu Pak. Kalau sesama WAPU saya belum pernah bersinggungan dengan pekerjaan itu. Kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Apakah sudah? Bagaimana Pak Agustinus? Atau apa yang bisa di-sharing lagi? Sepertinya miss ya. Udah kita lanjut dulu ke Ibu Novia. Dalam melapor pajak terhitung sejak kita berpenghasilan atau berpenghasilan tetap. Jika sudah berpenghasilan, tetapi belum tetap untuk penghasilannya, bagaimana cara melapor pajaknya? Dan terhitung telat melapor itu dalam kategori apa saja? Maaf Pak, Oke, saya ulang ya. Dalam melapor pajak terhitung sejak kita berpenghasilan atau berpenghasilan tetap. Jika sudah berpenghasilan tetapi belum tetap, bagaimana cara melapor pajaknya? Jadi maksudnya Pak, dalam melapor pajak itu apakah dia udah berpenghasilan tetap atau belum gitu? Bisa aja dia penghasilannya belum tetap gitu ya. Dan bagaimana cara ngelapornya kalau dia belum tetap penghasilannya? Masih fluktuatif. Kadang ada, mungkin kadang ada. Jadi belum tetap penghasilannya. Dan bagaimana kalau misalnya telat melapornya kena apa aja sih kategorinya gitu Pak? Begini ya. Nah, sebenarnya ini yang saya tangkap ini berarti PPh orang pribadi ya.
Ya, Saya kemungkinan. dari pertanyaannya, bukan Ya, Bu PPH korporasi potong pungut ya, tapi tidak Bu apa-apa. Novia ya, benar ya? PPH pendapat yang pribadi ya? Iya. Nah, Iya, iya Pak. ya, Betul. walaupun topik kita nggak apa-apa lah, kita sharing gitu ya, walaupun topik kita mengenai PPH korporasi potong pungut. Mengenai untuk orang pribadi, saya banyak kan lebih ke orang pribadi, pajak penghasilan orang pribadi itu bisa diperoleh pertama dari satu pemberi kerja, artinya sebagai pegawai. Yang kedua bisa lebih dari satu pemberi kerja. Turun melulu. Kayaknya turun atau apa sih, copot melulu pokoknya. Murnya apa cuma satu, saya juga nggak ngerti. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau orang pribadi kan bisa memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Yang kedua bisa memperoleh penghasilan dari satu atau lebih dari satu pemberi kerja, misalkan seperti dokter atau pegawai biasa yang saya dulu pernah waktu bekerja di perusahaan, grupnya satu tapi gaji saya dibagi-bagi 3 perusahaan gitu. Jadi seolah-olah saya bekerja 3 perusahaan, tapi karena bebannya dipecah-pecah begitu ya. Jadi bisa jadi wajib pajak orang pribadi itu memperoleh penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Nah, kalau yang dimaksud dengan pertanyaan Ibu ini saya tangkapnya kalau tidak tetap berarti kalau bukan pekerjaan bebas kegiatan usaha ya. Kalau pekerjaan bebas dia terkait profesi maka penghasilan itu menggunakan norma ya. Ada normanya untuk apa? Jasa potongan, untuk jasa profesional ada 50%, ada 40%. Artinya norma itu adalah cara sederhana untuk menghitung penghasilan neto. Bruto dikali norma dapat penghasilan neto dikali tarif. Tarif tetap tarif progresif yang saya sampaikan tadi di pemaparan 5%, 15 untuk 50 juta, 15% untuk 250 sampai 250, 250 sampai 500 itu 25%, 30% untuk di atas 50 juta. Itu jadi penghasilan netonya dikurang PTKP, tergantung ini PTKP-nya sekarang orang pribadi, wajib pajak pribadi atau sudah kawinkah atau dengan tanggungan. Kalau wanita kawin, kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya. Karena dalam hal pajak memandang perkawinan itu adalah satu entitas. Kecuali memang wanita kawin itu memilih melakukan kewajiban perpajakannya secara memilih terpisah atau pisah harta. Ya, tapi secara dalam perpajakan suatu keluarga itu dia dipandang satu entitas sehingga pemajakannya tanggung jawab kepada suami. Dalam hal ini wanita kawin mempunyai penghasilan, suami juga punya penghasilan, maka akan digabungkan lalu dihitung total pajaknya dikurangkan PTKP-nya. Tadinya PTKP biasa kalau hanya suami yang bekerja K1 atau K2 atau K0, kalau dua-duanya bekerja suami istri menjadi KI. Ada PTKP untuk istri, ada PTKP untuk suami. Kira-kira begitu, Bu. Nah, kalau dia tidak tetap, sepanjang dia pada tahun itu di bawah 60 juta, ya, artinya itu tidak dikena atau di bawah PTKP, maka kewajiban perpajakannya itu nihil. Nah, sekarang ada peraturan tidak perlu dilaporkan. Ya. Kemudian kalau dia sudah melebihi PTKP sepanjang tahun, walaupun ditetapkan bisa kalau secara ini ya, secara positif, inisiatif menghitung benar-benar setahun ini saya berapa sih penghasilan saya gitu ya. Kemudian menggunakan norma dikurang PTKP, kalau memang kurang bayar ya harus tetap dibayar. Tapi itu sifatnya tahunan. SPT tahunan PPh orang pribadi itu paling lambat tanggal 30 Maret tahun berikutnya ya. Jadi kalau withholding tax-nya tidak ada. Kecuali orang pribadi tersebut melakukan kegiatan usaha, membayar karyawan. Kegiatan usaha tersebut orang pribadi juga dapat melakukan pemotongan PPh dari pembayaran
kepada karyawan dalam rangka kegiatan usaha. Ya, berbeda kalau saya bekerja sebagai direktur lalu memperoleh penghasilan besar penghasilannya, taruh kita ambil contoh 100 juta gitu, tapi membayar pekerja di rumah pengasuh anak 5 juta di atas PTKP toh, tapi saya sebagai direktur tidak berhak memotong PPh 21 dari pengasuh anak karena saya memperoleh penghasilan dari bekerja, bukan kegiatan usaha menyalurkan jasa pengasuh anak. Kira-kira begitu. Kalau orang pribadi tidak mempunyai tanggung jawab kewajiban memotong PPh potong pungut kalau penghasilannya dia membayar penghasilan dalam rangka konsumsi, tidak dalam rangka untuk memperoleh penghasilan dalam kegiatan usaha. Kira-kira begitu, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ada lagi sekarang lanjut dari Huniwa ya. Jadi selamat siang Pak, PPN sejak April sudah 11%. Saya ingin bertanya untuk jasa desainer dilakukan oleh perorangan, apakah termasuk PPh 21 atau 23? Desainer ini sebagai tenaga lepas, bukan karyawan tetap atau honorer. Desainer ya? Iya. Desainer Jadi, tenaga lepas. Tenaga lepas. Dia termasuk dalam objek 21 atau 23. Lalu dia menghubungkannya dengan PPN 11%. Kalau dengan PPN tidak ada hubungannya. Kalau dengan PPN tidak ada hubungannya. Tapi kalau dengan PPh, ya PPh pasal 21, bukan karyawan. Tarif PPh pasal 17 dikali netonya, 50% kali bruto. Lanjut. Udah ya, dari Yumiha. Sekarang ke Ibu Felicia. Apakah pembayaran PPh pasal 23 bisa di bulan berikutnya? Harus di bulan sesuai faktur pajak, dan jika terlewat, tidak dibayarkan, apakah bermasalah di kemudian hari pada saat pemeriksaan pajak? Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya saya secara ini ya, beberapa kali mendampingi pemeriksaan, itu ada dua perlakuan. Kalau secara PMK, secara kacamata kuda dia memakai peraturan, dia mengadu, ada PMK, saya nggak hafal nomornya, bahwa menerima mengadopsi accrual basis. Jadi ketika PPN-nya terhutang, PPh 23-nya terhutang. Matching konsep gitu ya, kalau secara akuntansi. Secara ekualisasi, dia menghitungnya seperti itu. Tetapi ada juga yang fleksibel mengikuti masa pembayarannya. Kan bisa saja faktur pajaknya sekarang bayarnya 2-3 bulan berikutnya, maka terhutangnya dia 2-3 bulan berikutnya. Tidak menjadi kena sanksi. Tapi ketika karena ada dimungkinkan peraturannya ya menyeragamkan dengan PPN-nya, ada risiko terhutang. Tapi secara umum jarang sekali menyeragamkan. Saya beberapa kali pemeriksaan, lebih banyak pemeriksa itu mengikuti saat pembayaran karena ada asas apa itu namanya, asas pemungutan itu adalah dapat dibahas, asas pemungutan pajak dalam secara teori kan dapat dibayarkan. Bagaimana bisa membayar, karena membayar pajak kalau uangnya belum diterima gitu ya kan. Cuma memang ada beberapa petugas pemeriksa itu kacamata kuda gitu ya. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau sudah PPN-nya terhutang, PP-nya dicatat, matching konsep, PPh-nya juga terhutang. Tapi secara umum, secara praktik yang saya alami pada waktu mendampingi pemeriksaan, lebih banyak mengikuti pembayarannya.
hanya kita bisa membuktikan memang dibayarnya transaksi itu dibayarnya pada masa setelah waktu pajak. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sudah ya, Ibu Felicia. Sekarang ke Ibu Yohana. Apakah para pekerja yang mempunyai penghasilan diharuskan mempunyai NPWP? Lantas, bagaimana dengan wajib pajak yang berpenghasilan di bawah PTKP? Ada saran jika masih mempunyai NPWP tapi berpenghasilan di bawah PTKP untuk dinonaktifkan? Sepertinya ini bukan withholding tax ya, tapi boleh dijawab Pak. Ya. Silakan. Sama seperti tadi, ini lebih PPh orang pribadi. Jadi subjek pajak orang pribadi diwajibkan mendaftarkan diri untuk dibuka menjadi wajib pajak jika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektifnya artinya kalau orang asing sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari, kalau penduduk Indonesia dia sejak lahir sudah dewasa 18 tahun. Itu subjektifnya. Syarat objektifnya mempunyai penghasilan di atas PTKP. Sebenarnya begitu. Jadi kalau di bawah PTKP nggak punya NPWP juga nggak ada masalah sebenarnya ya. Tetap jadi subjek pajak aja, tidak perlu menjadi wajib pajak. Tapi praktiknya sekarang ini banyak administrasi perizinan mengharuskan kita memiliki NPWP. Mau buka rekening minta NPWP. Mau perjalanan kemana keluar, padahal itu statusnya anak kuliah, nggak punya penghasilan, harus punya NPWP. Kira-kira begitu. Sehingga banyak orang pribadi, walaupun syarat objektifnya belum terpenuhi, mengurus NPWP. Kira-kira begitu. Tapi tidak masalah, karena dengan sekarang ini di adanya kebijakan untuk penghasilan di bawah 60 juta atau di bawah PTKP tidak perlu melapor pajak, walaupun punya NPWP. Kira-kira begitu ya. Oke, ya baik. Pak, ada dua peserta yang mau bertanya secara langsung. Saya persilakan Ibu Mary ya, Ibu Mary dan Ibu Tia. Ya boleh ditanyakan secara langsung ke Pak Martogi. Ibu Mary dulu boleh. Selamat siang Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Pak, saya tertarik dengan pembahasan metode gross up. Ini saya pernah temukan sih di lapangan. Cuman poin yang menarik di saya itu saya belum tahu ternyata atas gap-nya itu kita bisa biayakan atau koreksi fiskal. Nah, untuk teknisnya mungkin bisa dibantu Pak. Misalkan saya nih pemberi penghasilan. Nah, yang menerima penghasilan ini nggak mau dipotong, dia maunya dapatnya utuh. Sehingga saya kan gross up ya Pak ya. Ketika gross up, otomatis DPP untuk perhitungan PPN-nya mengikuti ya Pak ya, atas metode gross up tadi. Nah, itu nanti saya bisa jadikan biaya di koreksi fiskal, itu saya rekap dalam 1 tahun, atau ada teknik per bulan berapa sih yang saya keluarkan untuk pembayaran jasa ini, setiap bulan ada laporannya gitu, atau cukup diakumulasi per tahun saat kita bikin fiskal, Pak? Biaya PPN-nya Bu, apa bagaimana? Tadi kan ada tuh yang selisihnya 204, itu bisa kita biayakan ya tadi, kalau saya nggak salah tangkap itu bisa kita biayakan, nanti diakui sebagai biaya. Nah, yang 204-nya itu Pak, secara teknis di lapangannya, pembukuan. Ya betul Pak, gimana prosesnya Pak gitu? Boleh dibantu Pak? Ya, sikapnya aja gitu Pak. Ya, jadi secara teknis pembukuannya, ini teknis ya, itu dicatat sama saja dengan mencatat biaya, jadi digabungkan dengan nilai DPP-nya. Kalau berarti biaya perbaikan, ya biaya total biaya perbaikannya jadi bertambah gitu. Kalau biaya gaji, tadinya biaya gajinya 10 juta, karena ada pajak 200.000, jadi biaya gaji 10.200.000. Walaupun ada beberapa perusahaan membuat tunjangan PPh 21. Iya, ya. Betul. Ada seperti itu, tapi kadang-kadang kalau menggunakan tunjangan PPh pasal 21 itu suka ada pertanyaan. Ada pertanyaan, kita jawab selesai, tapi kan
kita mengeluarkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari petugas pajak, gitu ya kan? Kalau saya pribadi, daripada saya menambah pekerjaan menjawab pertanyaan, mending saya gabungkan saja ke DPP-nya. Baik, Pak. Jadi kan misalkan sebagai perusahaan withholding tax nih Pak, dia pengen nih, oke, atas yang gross up nih saya aku sebagai biaya gitu. Nah, Ya. buat bisa mengakui dia sebagai biaya itu gimana Pak? Gitu. Di sisi pajaknya ya Pak, pelaporan pajaknya Pak. Ya tidak perlu dikoreksi. Jadi kalau tidak di cross up, artinya pada waktu buat SPT tahunan, koreksi fiskal harus ada biaya PPh sekian. Tapi ketika sudah dihitung secara cross up, artinya di pembukuan juga tidak ada biaya PPh lagi. Yang ada adalah biaya itunya, biaya transaksinya, karena digabungkan dengan biaya transaksinya. Betul. Jadi tidak ada lagi di laporan di buku besar itu biaya PPh. Oke. Sehingga tidak perlu koreksi fiskal untuk biaya PPh di perhitungan pajak terhutang. Oh, paham. Koreksi Pak, artinya dia udah masuk dalam beban pendapatan, beban yang kita keluarkan atas penghasilan, bukan lagi beban PPh. Oke, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Tadi ada yang siapa? Ibu Tia ya, Ibu Tia Reshab. Ibu Tia pada mau ditanyakan secara langsung, Ibu Tia. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang Pak Martogi. Siang. Pak, izin bertanya perihal PPh 21. Di situ kan ada PPh 21 untuk yang final dan tidak final ya. Nah, untuk PPh 21 yang tidak final itu kan salah satunya adalah honorer atau tenaga harian lepas seperti itu. Nah, kalau untuk pelaporan pajak si penerima penghasilan atau si tenaga atau karyawannya ini, kita kan sebutnya sebenarnya kayak honorer seperti itu ya Pak ya. Ah, di setiap ketika dia memiliki penghasilan rutin dalam 1 tahun atau setiap bulan dia mendapatkan honor dari kita gitu. Itu apakah masih bisa dianggap atau diposisikan pajaknya di posisi itu, Pak? Secara kontrak itu dia ngomongnya bukan karyawan ya Pak, hanya tenaga harian lepas seperti itu. Jadi secara penghasilan pun setiap bulannya dia tidak menentu gitu, tidak seperti karyawan kontrak biasa gitu. Tapi dia rutin nih tiap bulan itu dia dapat gitu untuk penghasilannya. Nah, apakah masih bisa diakui di situ untuk pelaporan pajaknya? Bisa. Kan honor itu bisa dikelompokkan menjadi 2, berkesinambungan dengan tidak berkesinambungan. Kalau lebih dari satu kali berarti dia berkesinambungan. Ya. Oke. Kesinambungan implikasinya bisa menggunakan kalau dia hanya bekerja memperoleh penghasilan di tempat ibu bekerja, maka bisa dikurangkan PTKP ya. Jadi bisa dikurangkan PTKP dalam perhitungannya jika yang bersangkutan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja ya. Tapi kalau yang bersangkutan memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, kita kan tidak tahu ya, tahu dia lebih dari satu pemberi kerja atau tidak. Jadi praktisnya tetap saja tidak dikurangkan PTKP-nya. Praktisnya di dalam praktek di lapangan, mau berkesinambungan tidak berkesinambungan, udah tarif PPh pasal 17 kali 50% kali PH bruto. Oke. Terus satu lagi Pak, mengenai pelaporan pajaknya itu untuk si penerima gaji atau honor ini kan kalau di saya itu honorer itu yang sudah pensiun, yang pensiunan yang sudah senior yang dikaryakan lagi ya Pak ya. Nah kalau mereka masih mendapat penghasilan seperti itu dengan perhitungan pajak yang tidak berkesinambungan maupun yang berkesinambungan, mereka tetap wajib lapor. Maksudnya mereka tetap wajib melaporkan SPT-nya gitu loh Pak setiap tahun di setiap tahunnya. Oh, jadi mereka dalam hal SPT PPh orang pribadi
tetap mengacu ke situ, Bu. Apakah di atas PTKP atau tidak di atas atau di bawah PTKP dalam 1 tahun. Oke, berarti kalau emang ada potongan mereka tetap wajib melapor ya Pak ya? Iya, iya. Oke, satu lagi Pak, saya kemarin di tahun 2021 mengeluarkan PO dengan PPN 10%. Nah, ternyata kan di 2022 ini PPN naik jadi 11% ya Pak ya? Sesuai dengan info Pak Martogi tadi. Untuk invoice-nya dari si vendor kami ini, nah sama dia ditambahin tuh Pak, karena invoice-nya dia baru create di 2022, PPN-nya jadi 11% tuh Pak. Kalau begitu tuh, apakah benar begitu invoice-nya dirubah PPN-nya jadi 11%, sedangkan PO-nya 10%, atau PO-nya kita rubah? Gitu Pak. Ya, jadi begini ya Bu. Untuk PPN, pada prinsipnya, peraturannya, saat terhutang PPN adalah saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Atau pada saat pembayaran mana terdahulu. Ya, yang mana yang terdahulu. Jadi sebenarnya kalau syarat formalnya adalah dokumen itunya, pengiriman, DO, delivery ordernya itu di tanda terimanya itu per kapan? Per tahun lalu apa tahun ini? Sebenarnya secara syarat formilnya ya Bu. Jangan sampai nanti ketika diperiksa itu kan yang faktur pajak itu bisa dikreditkan kalau memenuhi syarat formil dan material. Kalau syarat formil artinya tanggal PO sesuai dengan tanggal DO sesuai dengan tanggal invoice. Syarat material artinya barang yang di PO, barang yang di DO, barang yang dibayar harus sama, ya kan? Berarti kalau kita pesan sabun, dikirim sabun, jangan ditagih sampo. Nanti kalau ditagih hanya sampo tidak bisa dikreditkan, kira-kira begitu ya. Nah, kalau dalam hal saat terhutangnya, yang paling utama kan saat penyerahan Ibu. Saat penyerahannya. Kalau DO-nya, tanggal DO-nya sudah tahun lalu, seharusnya terhutang tahun lalu. Jadi kalau seandainya lawan transaksi sudah menutup SPT PPN-nya, sudah menutup SPT PPH badannya, tidak mau mundur lagi ke tahun lalu, maka dokumennya ini harus selaras. Dokumen penyerahan penyerahan BKP-nya ini. Jangan sampai nanti invoice-nya tahun ini, DO-nya tahun lalu. Gitu. Jadi tidak memenuhi syarat formal. Ya, baik, jelas sekali Pak Martogi. Terima kasih banyak Pak ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Elita. Apabila pembelian aset dengan kredit, apakah PPN masukannya dapat dijadikan nilai buku? Dalam case PPN masukan dikreditkan. Jadi dalam pembelian aset yang kredit, apakah PPN masukannya bisa dijadikan ke harga perolehan mungkin ya? Bisa atau tidak? Dalam dengan case siapa tadi? Dengan Elita, Ibu Elita. Dengan Ibu Elita. Nah, terima kasih Ibu Elita. Dalam hal PPN, dua perlakuannya ya. Bisa dikreditkan atau dapat dibiayakan. Tapi hanya boleh berlaku salah satunya. Kalau sudah dibiayakan, tidak dapat dikreditkan lagi. Kalau sudah dikreditkan, tidak dapat dibiayakan. Artinya kalau masuk ke nilai buku, PPN-nya tidak dapat dikreditkan lagi. Kalau PPN-nya sudah dikreditkan, berarti tidak dapat masuk ke nilai buku. Jadi tidak bisa dua-duanya diberlakukan. Salah satunya bisa. Kalau secara tax manajemen perpajakan, manajemen pajak yang lebih efisien ya dikreditkan. Karena dipergunakan seluruhnya. Kalau dibiayakan kan hanya mengurangi 22% dari total PPN tersebut. Sesuai dengan tarif PPH badan. Kalau kita memandang dari tax manajemen lebih bagus dikreditkan. Kalau memang aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha. Kira-kira begitu. Ibu Lita ya. Saat kita pembelian
aset Ya, berikutnya. Ibu Nita tadi ada. Halo, Suaranya kecil, Bu. Jelas? Apa perlu saya ulang tadi? jelas. Jadi kita hanya bisa salah satu aja ya Pak? Ya, hanya bisa salah satu, tidak bisa dua-duanya. Berarti sama nilai buku itu kalau kita memang mau pilih jadi kreditkan pajak masukan sebagai pajak masukan, berarti nilai bukunya tanpa PPN masuk ya Pak? Maaf Ibu, saya tidak jelas. Halo Pak. Tidak bisa mendengar dengan jelas. Halo Pak. Halo. Ya, tolong dibantu Pak Ari kalau saya tidak jelas. Ya Bu Nita, tolong apa ya, di HP-nya kali ya, HP-nya dijauhkan kali ya, gitu ya. Jadi suaranya nggak dubbing begitu, Bu Nita. Halo, ya Pak. Nah ini mulai jelas. Nah ini suara Ibu dubbing di sini. Oh. Oke, ulang lagi Pak. Bu, ininya apa yang dimaksud? Jadi dalam pembukuan kita itu kalau misalnya kita sudah masukkan sebagai kita kreditkan pajak masukannya, artinya nilai bukunya tanpa PPN itu ya Pak? Betul. Harga perolehannya tanpa PPN. Karena kan secara akuntansi kan dia dicatatnya aset PPN masukan pada kas bank. Jadi akunnya sudah berbeda. Ketika dikreditkan PPN keluaran pada PPN masukan ada kas bank, jadi sudah habis. Jadi nilai bukunya tetap hanya asetnya saja itu. Ya, Pak. Lebih untung dikreditkan ya Pak daripada kita buat sebagai nanti kan kalau misalnya kita tidak jadikan PPN masukan misalnya kita pilih, tapi kan dikurangin jadi biaya depresiasi Pak. Ya, betul. Jadi biaya depresiasi berarti mengurangi PPh badan sebesar 22% dari nilai PPN. Tetapi kalau dikreditkan 100% PPN tersebut dapat mengurangi beban pajak PPN. Jadi secara corporate tax management lebih efisien dikreditkan. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Oke, teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, dikarenakan waktu ya, walaupun ini saya rasa tidak cukup waktunya, ada pertanyaan lain, mungkin nanti bisa mungkin ke email langsung ke Bapak Martogi ya kalau ada beberapa pertanyaan lainnya yang ingin lebih intens atau apa. Bisa ya Pak Martogi ya? Boleh. Misalnya ada pertanyaan secara langsung. Nanti diberikan tuh ada email ke Pak Martogi secara langsung. Saya rasa itu terima kasih Pak Martogi atas pencerahannya. Kita mendapatkan pengetahuan secara luas ya mengenai withholding tax ini. Terima kasih Pak Ari. Dan saya rasa juga Pak Martogi bisa membantu kita nanti kalau ada hal-hal sesi-sesi lain di lain kesempatan dalam tax management ya. Memang saat ini penting sekali ya untuk kita bicara tax ya. Karena kita merasa kadang pajak itu bagian kehidupan kita, antara hidup dan mati kita juga di dalam perusahaan. Apalagi kalau kita kalau saya juga ngerasain kalau lagi datang orang audit pajak tuh, aduh, itu mencekam sepertinya kantor ya. Mungkin itu ya. Oke, mohon ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tolong diaktifkan, kita bisa mulai sesi untuk di foto ya. Bu Stefania, tolong. Mari Bapak Ibu, kita on cam dulu ya sebentar. Kita mau foto bersama dulu. Ya. Oke, saya kasih waktu. Di layar saya ada 4 ini ya Bapak Ibu ya. Ada 4 screen. Jadi nanti tolong ditahan sebentar sampai keempat-empatnya saya screenshot ya Bapak Ibu. Baik, ditahan sebentar. Saya mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 untuk screen pertama. Sebentar.
Ya, untuk screen yang kedua. Baik, untuk screen yang ketiga. Sebentar. 1, 2, 3. Dan screen yang terakhir. Untuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Baik. Sudah selesai untuk sesi foto bersamanya. Ingin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan e-sertifikat, Bapak Ibu mengisi link yang baru saja saya share di chat ya Bapak Ibu ya. Jadi mengisi 2 link ini nanti baru dapat e-sertifikat. Jadi bukan link yang pertama Bapak Ibu, jadi link yang ini. Link absensi dan link survei. Nanti baru saya akan kirimkan sertifikatnya ke email yang Bapak Ibu isi di link tersebut Bapak Ibu ya. Nanti materi dan sertifikat akan saya kirim bersamaan ke email Bapak Ibu. Maksimal H+7 ya Bapak Ibu ya untuk pengiriman sertifikatnya. Jadi nanti ditunggu selama seminggu ini, saya akan secara berkala mengirimnya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau yang belum dapat emailnya boleh menghubungi nomor yang kemarin ataupun tadi itu mengirim WhatsApp Blast ke Bapak Ibu untuk reminder atau ke nomor saya itu ada di e-poster yang ada di IG ya, IG BINUS Online Learning. Dan Bapak Ibu juga boleh nah ini Pak Martogi juga sudah share, silahkan di-download Bapak Ibu, tapi nanti saya akan bantu juga meng-emailkan kembali nanti ke email Bapak Ibu masing-masing kurang lebih seperti itu. Nah, cukup sekian Bapak Ibu untuk webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk pembicara kita Pak Martogi yang telah share banyak insight dan ilmu ke kita. Juga Pak Ari, moderator kita pada siang hari ini juga sangat membantu menerjemahkan beberapa pertanyaan. Saya sudah pusing Bapak-Bapak untuk tadi mendengarkan tentang teks saja saya udah pusing. Nah Bapak Ibu di sini yang memang berkecimpung di dunia tax accounting luar biasa ya. Tiap hari mungkin hadapan sama pajak ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nanti Bapak Ibu juga boleh mengisi linknya. Mungkin ada seperti masukan judul webinar yang nanti kita bisa adakan ya Bapak Ibu ya. Bisa nanti mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, karena kita biasanya setiap Sabtu ada professional update, infonya dari mana bisa lihat di Instagram BINUS Online Learning atau di BINUS Alumni Relation Office atau BINUS Alumni, kurang lebih seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Selamat siang dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Martogi. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. Ari. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua.